Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman pada sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Togar Situmoran, Fitri Sal Puteru Mangkir sudah 2 kali mendapatkan surat panggilan ke polisian, namun Fitri Sal Puteru tidak memenuhi panggilan tersebut ya. Oke, kreator Bulu Kumba tidak berlama-lama bosku, tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi. Namun sebelum itu, yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis bosku ya. Oke, kita gaskan langsung ya. Saya advokat Dr. Togar Situmorang pada kesempatan hari ini itu terkait Fitri Sauteru. Fitri Sauteru ini selalu hadir pada saat persidangan daripada Nikita Mirzani versus Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Fitri Salhuteru itu mangkir dari panggilan Polres Jakarta Selatan, dan ketidakdatangan Fitri Salhuteru itu Ya kan? oleh pihak penyidik itu kita sudah dapat konfirmasi sudah melakukan pemanggilan 2 kali. Namun yang bersangkutan tidak pernah Sudah 2 kooperatif kali guys ya. dan tidak mau hadir. Bahkan ada dugaan terlapor atau Fitri Sauteru tersebut itu merasa kebal. Ada dugaan seperti itu. Sehingga sebagai warga negara yang baik yang harusnya kita kooperatif, itu kan kebal hukumnya. apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian, itu tidak berlaku untuk Fitri Sauteru. Buktinya Ya, sampai datang saat ini dia bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun panggilan di Polres Jakarta Selatan itu diabaikan. Dan dia selalu warawiri di media sosial. Tidak dihiraukan dan ya. selalu dia merasa paling bisa, paling pintar, paling hebat. Dan seolah-olah dia itu merasa paling mempunyai pintar, paling backingan hebat ya. yang hebat. Nah, oleh sebab itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan segera melakukan kepastian hukum, baik melalui gelar perkara untuk meningkatkan status daripada perkara ini sehingga bisa melakukan upaya paksa. Karena ingat, semua di mata hukum itu sama, tidak ada yang kebal hukum. Nah, terkait Ya, masalah betul, Pak. perkembangan yang terakhir yang telah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan mau melakukan upaya paksa ataupun adanya suatu kepastian hukum agar daripada laporan Nikita Mirzani ini bisa ada betul-betul perkembangan. Apalagi sekarang Kapolresnya Jakarta Selatan itu baru. Saya harapkan Bapak Kapolres Jakarta Selatan mau segera menindaklanjuti daripada kasus ini. Dan kalaupun Fitri Sauteru selalu menertawakan Nikita Mirzani terkait Reza Gledis ataupun Sela Sokia, itu bagi saya hanya semacam kebahagiaan atau tertawa semu. Dan yang paling utama untuk Fitri Sauteru, tolong kooperatif dan mau hadir di Polres Jakarta Selatan. Dan untuk ancaman daripada Fitri Sauteru ini, itu tadi guys ya pernyataan dari Dr. Togar Situmoran, di mana Fitri Sal Puteru di sini mendapat surat panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Namun Fitri Sal Puterunya mangkir sudah 2 kali ya, bosku ya. Namun tidak dihiraukan lah, diabaikan lah itu bosku ya. Dan diduga di sini kata Dr. Togar Situmoran, Fitri Sal Puteru itu ada backingan yang kuat sehingga dia tidak takut hukum guys ya. Wow.
Ini luar biasa kalau, menurut saya pribadi, ya seharusnya, apa ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku di NKRI, Bosku ya. Tidak seperti itulah caranya, jangan jangan jadi warga yang, sering menyusahkan, pemerintah lah, gitu ya. Itu pendapat saya, guys, ya, itu loh. Waduh waduh. Dan, ya sorry, Dokter Togar Situmorang pun juga di sini mengatakan jika, mengenai, masalah masalah Fitri Putri ini ya, tentang panggilan 2 kali tidak dihadiri oleh Fitri Putri sendiri, karena ya dia mungkin sibuk, datang di, persidangan Desa Gladys dan juga Nikita Mirzani ya, guys. Wow, keren keren, Fitri Putri ya. Lebih mementingkan, masalah orang lain daripada masalahnya sendiri ya, kalau begitu Bosku ya. Kita sudah dengarkan apa yang dibilang, Dokter Togar Situmorang. Tentunya ya punya backing-an lah yang kuat, gitu ya. Aduh guys, parah 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 ini. Berarti Fitri Salhuter sekarang sedang bermain-main dengan hukum ya? Mantap mantap guys. Backing-annya juga keren lah, keren ya. Dengan hadiran Fitri Salhuter untuk memenuhi panggilan kepolisian, itu kan, biasanya ada, komunikasi ya dari, kuasa hukumnya gitu ya, backing-annya gitu guys ya. Oh, sebaiknya ini nggak usah dihadiri dulu, ini nggak usah dihadiri dulu. Nah, ini penting dihadiri, harus, gitu. Biasanya kan ada, penjelasan seperti itu dari kuasa hukum, entah itu, backing-an gitu guys ya, gitu loh. Wes, mantap mantap, kalau saya bilang guys ya. Dan, ada lagi satu nih, penjelasan dari, Dokter Togar Situmorang. Beliau, mengatakan jika ya Fitri selalu teruskan setiap kali persidangan Desa Gladys dan juga Nikita Mirzani itu selalu datang dan di sana, tersenyum, ketawa-ketawa gitu ya. Dokter Togar Situmorang mengatakan jika, senyum dari Fitri Salhuter itu semu. Guys, wow wow, keren keren. Balasan yang waduh waduh, ini gimana ya, ternyata Fitri Salhuter selama ini tersenyum itu cuma hampa ya, cuma di luarnya saja, namun, di dalam hatinya itu sangat, ada permasalahan yang sangat besar ya. Wow, senyum yang dipaksakan guys ya. Waduh, benar, lagu-lagu yang, menyangkut masalah itu guys ya, ada pernah lagu itu yang mengatakannya, tersenyum di atas penderitaan orang lain guys ya. Waduh, keren keren. Oke, lalu bagaimana tanggapan, Fitri Salhuter sendiri? Yuk kita lihat videonya ya. Argumentasi sama JPU, jangan cuap di sosmed kayak mak-mak lambe ya. Kalau misalnya mau
kutak-katik urusan laporan orang tuh, laporan dia aja, orang yang ngelaporin dia aja bejibun, itu dulu jalanin ya, itu dulu jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka keadilan, nggak usah yang nggak ada urusannya kau kutak-katik ya. Lagian nama dia tuh udah cemar dari Sabang sampai Merauke ya, mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelanya sama begini-beginian, amit-amit. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat ya, jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Oh. Duh guys. Lawyer yang menjadi buzzer itu kata Fitri Sal Puterwia. Waduh guys. Ini setelah Dr. Togar Situmorang memberi sebuah pernyataan kepada Fitri Sal Puteru ya, memberikan pesan Nohok tidak hadir di laporan Nikita Mirzani ya. Jadi yang melapor ini Nikita Mirzani guys ya, yang sementara Nikita Mirzani sudah di dalam itu bosku ya. Dan ini sudah dua kali loh panggilan kepolisian. Fitri Saluteru itu mengabaikan panggilan kepolisian tersebut. Itu guys, dan Fitri Saluteru di sini ya tidak banyak bicara, namun cukup dengan jawaban yang pasti dari Fitri Saluteru ya. Teman-teman sudah pada dengar apa yang dikatakan Fitri. Gitu bosku ya. Dan ya apalagi yang diributkan kalau bukan masalah skincare awalnya guys ya. Nah itu yang sekarang menjadi viral sekali di dunia keartisan ya, masalah skincare tersebut gitu ya. Banyak sekali nih praktisi hukum terkadang di pemerintahan ya, ada juga seseorang dari pemerintahan yang angkat bicara mengenai kasus skincare ini, itu bosku ya. Wow. Ini masalah skincare ini sudah apa ya, sudah didengar oleh eh, pemerintahan dan menuai banyak sekali kritikan. Dan ya memang sih seharusnya produk-produk yang berbahaya itu ya haruslah dihilangkan, jangan diperjualbelikan ya, itu bosku ya. Oke lah, teman-teman silahkan beri komentar. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.